Hidup ini bukan sekedar buat kerja, tapi kerja juga bikin hidup. Ya, itulah kata-kata singkat yang sering saya dengar. Tapi saya sih percaya kalau misalkan saya berbuat positif, pasti di sekelilingnya juga bakal jadi positif. Percaya deh, kata orang tua saya sih gitu. Seperti biasa, perjalanan yang gak pernah direncanakan. Siangnya masih meeting sama teman-teman kantor, terus ganti baju. Ya udah, gas aja. Kita nggak tahu sih mau kemana sebetulnya. Jam 12 siang saya posisi masih di rumah, beres-beres, geresak-gerusuk, masukin peralatan dokumentasi. Jam setengah 1 saya sudah di rel kereta Parung. Tahu kan Parung yang jalannya rusak, terus ada salah satu caleg yang hype banget ya di situ. Sudah masuk jalan Jasinga, saya juga masih nggak tahu mau kemana. Tapi titik saya taruhnya di daerah Pelabuhan Ratu. Awalnya sih ke situ. Tapi setelah dipikir-pikir, jam 1 posisi masih di Jasinga. Kalau kita ke Pelabuhan Ratu, sampai sana pasti sore atau enggak malam. Minggir dulu ya di minimarket. Di sini akhirnya saya ingat waktu itu Babeh pernah kasih rute. Jurusannya kalau nggak salah tuh Sobang. Nggak jauh dari Alfamart tadi itu ada belokan ke kanan. Kalau nggak salah sih ini tulisannya ke Rangkas Bitung atau enggak Ciminyak. Untuk jalanan sih overall bagus ya. Jadi buat semua motor bisa dilewatin. Oh iya, buat patokan itu teman-teman nanti arahin ataupun nanya ke orang tuh lewatnya lewat jalan Ciminyak. Sebetulnya kalau ke Sobang ini banyak jalan sih. Kita bisa lewat Citorek, nanti ambil jalurnya ke kanan, atau enggak lewat yang jalan Ciminyak ini tanpa harus lewatin Citorek. Patokan yang paling mudah juga salah satunya titiknya itu kunci di Polsek Sobang. Setelah spot ini, nanti kita udah mulai nih masuknya jalan yang berliku, terus tanjakan dan turunannya curam. Upayakan juga beli cemilan-cemilan ya, atau enggak bawa nasi bungkus. Prediksi saya di awal salah. Saya pikir di lokasi itu banyak warung, kalau enggak ya ada tukang makanan, tapi bener-bener gak ada yang jualan. Alhasil tadi pagi cuma makan nasi uduk, bertahan sampai malam. Perjalanan ke Curug Halimun sebetulnya udah direncanain sih jauh-jauh hari. Saya sama Babe, terus sama teman-teman yang lain. Tapi karena masing-masing punya kesibukan, dikit-dikit waktunya bentrok. Jadi daripada nggak sama sekali, ya udah deh, hajar sendiri aja. Kalau ngeliat kali gini tuh hawanya pengen nyebur aja. Buka baju, buka celana. Ya mirip anak-anak kecil yang lagi pada berenang di bawah. Kayaknya hidupnya tenang, gak mikirin kerja. Biarin, kalau kerja emang urusan orang tua sih. Wilayah Lebak Banten ini gak ada habisnya kalau misalkan kita explore. Sungai, gunung, air terjun, pantai, semuanya ada, komplit. Tapi ya beginilah aksesnya. Andai lokasi ini dikelola dengan baik, saya yakin potensi wisatanya luar biasa. Buat Pemda Banten, bolehlah kontak-kontak saya. Nanti kita bikin skema nih
terkait dengan pengembangan pariwisata. Oh, udah cocok belum saya jadi caleg? Nggak jauh dari pinggir jalan, kita masuk sedikit. Nah, ini sampai tempat parkiran. Saya pikir tadinya motor bisa sampai pinggir air terjun. Ternyata cuma sampai sini aja. Untungnya ada warga, salah satu petani yang habis ngambil gabah. Di situ saya nanya, air terjunnya lokasinya di mana sih, Pak? Nah, infonya Pak petani itu ada di balik bukit. Jadi mau nggak mau kita trekking ke sana. Aduh. Ini ke Curug Halimun ya, Kang? Nah, sarang akang siapa, Kang? Pak Murja. Pak Murja. Oh. Sebelumnya tuh saya ke daerah Citorek, Kang Murja. Beberapa waktu yang lalu sih ke sana. Terus saya ketemu orang juru kunci, namanya Pak Murja juga. Iya. Kemungkinan ketemu nama orang yang sama itu 1:1000 lah. Saya bilang sih gitu. Apalagi di daerah pelosok. Ya akhirnya hari ini saya juga dipandu sama Pak Murja. Di episode sebelumnya yang ke situs Kosala itu yang pandu saya juga namanya Pak Murja. Legok. Iya. Tapi emang masuknya pasti lewat sini ya? Nggak ada lagi ya, Kang Murja? Ada sini, cuman jembatannya khusus. Biasanya motor bisa lewat sini kalau kemarau. Oh. Kalau kemarau biasanya kalau jembatan agak khusus bisa. Oh. Sama nyampe. Ini perlunya persiapan fisik. Harusnya saya makan siang dulu tadi, tapi sepanjang jalan warung pun nggak ada. Mau nggak mau dihajar. Setelah berkendara, kita naik bukit. Dari parkiran tadi kurang lebih tuh 30 sampai 45 menit. Beneran deh, sumpah, percaya. Lumayan juga nih jalurnya. Berasa naik gunung. Untungnya ketemu Kang Murja. Nggak ngebayangin sih kalau jalan masuk ke hutan sendirian, terus arahnya juga nggak tahu. Ternyata jauh. Bisa pergi nggak bisa deket. pulang. Nggak berapa lama setelah trekking, saya nemuin gubuk rumahnya Pak Surya. Waktu kenalan, Pak Surya bilang kadang dia nginep di gubuk ini buat nungguin padi. Kok padi ditungguin? Oh, ternyata biar enggak sama burung-burung katanya dimakanin padinya. Hah? Pak Murja? Ya udah. Tapi apa? Yang ada aja nggak apa-apa. Oh, ntar aja lah, Pak. Pak Surya juga nawarin saya kopi sama makan. Nggak usah, Pak. Cuma kalau lagi capek kayak gini, hawa nafsu makan hilang sih. Sebentar lagi kita nggak jauh ke Curug Halimun. Dari gubuknya Pak Surya, kita jalan ke bawah sedikit. Dari situ udah kelihatan tuh. Nah, yang sebelah kiri Curug Halimun. Lewat mana, Kang? Tas sama helm saya titipin ke Pak Surya. Nanti infonya Pak Surya bakal nyusul.
Sayang lahan padinya baru dipanen, jadi nggak kelihatan ijo-ijonya di sini. Tapi gokil sih pas ngelihat Curug Halimun. Masya Allah, bagusnya. Capek, aus, lapar, hilang seketika. Curug Halimun emang gak ada duanya sih. Kita istirahat sejenak, duduk santai, sambil nikmatin Curug Halimun dari kejauhan. Inilah surga tersembunyi, salah satunya dari Lebak, Banten. Di sini udah berapa lama, Pak? Dia Saya masa 30 tahun. 30 tahun. Ya. Tapi yang main ke sini biasanya banyak nggak, Pak? Banyak. Lewat mana? Waktu kemarin tuh bisa tahun kemarin. Sekarang kan putus jembatan. Ajur. Oh, udah putus jalannya. Jembatan itu lintas. Oh, jembatannya yang putus. Waktu itu bisa dilewatin. Dirawatnya Nggak sama Pemda nggak dibenerin lagi berarti, Pak? Tas sama warga? enggak. Ini kalau warga buku. Oh, punya warga. Warga yang benahi. Ini kan kawasan hutan lindung. Jadi taman nasional nggak bisa Iya. dikawasi oleh desa. Oh, gitu. Oh. Ya, kita lagi ngadepin Curug Halimun. Di sini Kang Murja coba ngerakitin saya rokok tembakau. Infonya sih saya harus dan mesti wajib coba. Katanya sih gitu. Rokok tembakau ini ngingetin saya juga ke rokok yang dulu diisep sama kakek saya. Dan waktu kecil, ya namanya anak kecil, kadang suka bandel. Kalau misalkan si kakek habis ngerokok, dia pergi, saya ambil korek lagi, terus saya nyalain rokoknya, terus saya isep-isep. Kenangan kecil yang tak terlupa sih buat saya. Teman-teman jangan-jangan bandelnya sama kayak saya. Setelah saya cobain, ternyata asik juga. Dengan aroma-aroma kulit jagung ditambahin tembakau, cita rasanya unik banget deh. Kalau buat teman-teman yang perokok, kayaknya sih wajib coba. Beberapa bahan diskusi juga saya rasa cukup menarik. Setelah istirahat sejenak, saya coba ngobrol sama Pak Surya sama Pak Murja. Kira-kira kita bisa ngedeket ke air terjun gak sih, Pak? Lewat mana, Pak? Nah, Pak Surya langsung jawab, bisa kok kalau mau. Saya bawa golok, nanti saya beresin kok jalurnya. Jadi nanti bisa enak buat kita lewatin. Andai lebih tertata,
jalurnya dekat ke air terjun juga bisa diberesin nih. Nah, pengunjung yang datang nanti bisa lebih nyaman buat ngedeket ke air terjun. Oh iya, tapi nggak tahu juga sih ya, air terjun ini kalau pas lagi musim hujan itu kira-kira bisa keluar air bah atau enggak gitu. Khawatirnya kalau kita ada di bawahnya tiba-tiba nanti air meluap di atas. Nah, itu yang harus saya cari tahu. Apakah air terjun ini alirannya aman ataukah di musim tertentu memang ada air bah yang dari atas. Sulitnya trekking kalau sambil megang kamera. Pas kepleset, aduh, lumayan. Pantat itu langsung kena batu men. Mau duduk lama dan pura-pura sakit, sayanya malu diliatin sama Pak Surya. Saya ngerasa kalau tiap perjalanan sendiri selalu ada cerita ketemu sama orang-orang baik. Bukan berarti kalau jalan sama temen ketemu orang yang nggak baik ya. Tapi ya asiknya ya begini, berpetualang, menikmati alam, menikmati suasana yang cuma saya aja yang bisa ngerti. Ketinggian air terjun ini kalau saya kira-kira di 30-35 meter. Saya cari di Google, belum sempet. Nanti itu urusannya teman-teman buat nyari asal-usul sama ketinggian air terjun ini. Di saat saya ngerasa udah deket ke air terjun, tapi Pak Surya coba mancing saya. Dia jalan duluan dan ayo sini, lebih deket lagi. Ya, saya coba nengok dulu ke Kang Murja. Gimana Kang? Mau duluan gak lewat sana? Kang Murja awalnya ragu, tapi ya akhirnya dia nyusul juga. Setelah itu baru akhirnya saya nyusul. Ngedeket ke air terjun bukannya takut, cuma karena gak bawa baju ganti. Kang Murja juga katanya malas kalau basah-basahan. Kalau Pak Surya sih enak deket gubuknya. Peralatan masak biasanya saya bawa, tapi perjalanan kali ini karena waktunya mepet, akhirnya peralatan masaknya nggak dibawa. Padahal kalau bikin kopi di depan air terjun, wah makin ciamik nih kontennya. Ciamik pokoknya. Di satu sisi ada yang berpendapat harus menjaga kelestarian alam. Tapi di sisi lain, kalau kita berpikir ekonomi, saya rasa ini bisa jadi salah satu pemasukan buat warga sekitar, khususnya ya, untuk mendapatkan pendapatan lebih dari pariwisata daerahnya sendiri. Pak Surya sama Kang Murja juga salah satu warga yang seneng kalau misalkan daerahnya tuh dibangun. Semoga pemerintahan selanjutnya bisa mikirin nih beberapa hal dari segi ekonomi kreatif agar tidak sekedar hanya jadi jargon politik, tapi juga keberpihakan kepada masyarakat itu yang utama. Tolong dicatat ya, buat next government, catat. Indonesia itu indah. Beruntung saya lahir di sini. Teman-teman juga beruntung. Kita itu semua spot serpihan surga ada di mana-mana. Udah mendung, udah sore juga sekarang, udah jam
hampir setengah 6. Perjalanan pulang saya masih panjang. Nggak tahu nih nginep apa enggak, tapi kayaknya nginep nggak memungkinkan sih. Sama si bapak sih ditawarin di saungnya dia. Next time lah. Saat jalan pulang, saya juga lagi-lagi diskusi sama Iya, Kang benar. Murja terkait siapa sih Kang pilihan presidennya. kita Benar. kalau misalnya ada Kang Murja orangnya bijak. Dari 3 calon, menurut dia nggak penting. Iya. Yang penting itu setiap nanti calon yang kepilih Tapi yang pasti sih ya, bisa mensejahterakan terserah lah masyarakat. siapa aja gitu kan ya. Dia juga Iya, cerita terkait dengan bantuan sosial yang ada di daerahnya. Dari beberapa warga ada yang dapat infonya, tapi ada juga warga yang nggak dapat. Nah itu tuh harus ditelusuri alirannya kemana. Tapi bantuan dari pemerintah itu kesini nyampe Kang? Tiap bulan ya? Apa? Tiap bulan? Berapa Kang? Nggak tahu juga sih, soalnya saya nggak dapet. Oh, Kang nggak dapat. Berarti nggak nyampe kalau gitu namanya kan? Iya. Kalau yang lainnya kan, kalau warga yang lainnya kan nyampe. Kalau nyampe. Kok aneh ada yang dapat ada yang nggak dapat ya? Domisili atau dari apa gitu kan. Perjalanan pulang juga nggak kalah indahnya. Trek, jalur, pemandangan yang ditampilkan bener-bener manjain mata. Sawah, ladang, sinar mataharinya itu bener-bener perfect pas sore itu. Akhirnya kita sampai di penghujung cerita. Salah satu petualangan yang akan saya ingat sepanjang masa. Sampai jumpa teman-teman. Semoga kita semuanya sehat. Jangan lupa tanggal 14 Februari tentukan pilihanmu demi kemajuan bangsa.